RAZUD Lubuk Linggau sukses menggelar hafla akhir husana yang diikuti sebanyak 65 anak dengan harapan peserta didik bisa melangkah dan memberikan manfaat bagi semua. Kegiatan hafla akhir husana adalah kegiatan tahunan yang selalu diadakan setiap pergantian tahun ajaran baru. RAZUD Lubuk Linggau sukses menggelar hafla akhir husana dengan tema bersama generasi mengukir prestasi menuju generasi soleh, mandiri, cerdas, dan terampil. Acara ini merupakan momen penting bagi siswa RAZUD Lubuk Linggau untuk menutup tahun ajaran dan merayakan pencapaian mereka. Seluruh siswa RAZUD Lubuk Linggau sebanyak 65 anak menampilkan berbagai macam kegiatan yang menunjukkan kemampuan dan kreativitas mereka. Kegiatan ini mencakup penampilan seni seperti penampilan drama kisah Nabi dan Rasul, serta berbagai macam tarian kreasi yang menunjukkan kemajuan dan pencapaian siswa. Acara hafla akhir husana ini juga diwarnai suasana haru bagi para orang tua untuk melihat langsung kemampuan dan kemajuan anak-anak mereka. Nurbaiti SPD, Kepala Sekolah RAZUD Lubuk Linggau, berharap agar anak-anak bisa membawa manfaat bagi semua orang, tetap meneruskan kebaikan, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Kemarin pas hari Sabtu tanggal 14 Juni kami mengadakan acara perpisahan sekaligus pentas seni untuk acara hafla akhir husana, kegiatan tahunan setiap pergantian anak untuk tahun ajaran baru berikutnya. Anak yang ikut haflahnya lebih kurang 65 anak dari 70 anak karena 5-nya anak kelas A. Seharusnya diluluskan untuk tahun depan insya Allah. Tamu yang hadir kemarin ya ketua yayasan, pengurus yayasan, para donatur anak yatim, kemudian yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau diwakili oleh Pengawas Pembina Ibu Aliyah MPD. Harapannya semoga anak yang diluluskan ya yang kemarin bisa membawa manfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Kalau ada kebaikan yang diajarkan, mudah-mudahan kebaikan itu terus ya secara kontinu dilakukan dengan baik. Kalau ada kenangan baik, jadikan kenangan baik itu untuk melangkah ke arah yang lebih baik ke depannya. Kemudian untuk sekolahnya, semoga Az-Zuhdi terus berkembang baik dari segi saranahnya, dari segi keilmuannya, kebermanfaatannya untuk masyarakat, lebih berkah lagi lah untuk kehidupan selanjutnya. Pasar Bukit Sulap dan Pasar Impres Kota Lubuk Linggau menjadi pasar utama dalam pembentukan perusahaan daerah atau PD Pasar. Menurut Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat, kondisi pasar saat ini sangat semrawut, sehingga sangat butuh dilakukan penataan. Tujuan dibentuknya PD Pasar ini juga mengatasi permasalahan pungutan liar atau pungli di pasar. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau Haji Trisko Devriansa sudah memimpin rapat tindak lanjut instruksi Wali Kota terkait pembentukan perusahaan daerah atau PD Pasar ini. Dengan terbentuknya PD Pasar, diharapkan seluruh pasar di Kota Lubuk Linggau bisa lebih tertata kembali. Kembali lagi kita menyaksikan fantastic video. Kali ini kita akan membahas mengenai tradisi pernikahan unik di dunia.
Anda berniat untuk menikah dalam waktu dekat dan penasaran bagaimana tradisi menikah yang ada di beberapa negara dunia ini. Nah, kali ini Fantastic Video akan memberikan informasi mengenai 5 tradisi pernikahan unik di dunia versi Fantastic Video. Number 1. Pertama, wajib menangis di Tujia, China. Menangis ketika sedang resepsi pernikahan merupakan hal yang wajar terjadi, tapi berbeda lagi dengan tradisi di Tujai, suatu daerah yang ada di Cina. 1 bulan sebelum berlangsungnya resepsi pernikahan, kedua mempelai diwajibkan menangis selama 1 jam setiap hari. 10 hari pertama menangis sendiri, 10 hari berikutnya menangis bersama sang ibu, dan 10 hari sisanya bersama sang nenek. Di akhir bulan, kedua mempelai akan melakukan ritual menangis bersama. Tradisi tersebut bukan sekedar tangisan kesedihan, tetapi ungkapan bentuk kebahagiaan bersama. Number 2. Kedua, sebuah rahasia di Astana, Kazakhstan. Jika kamu menjadi mempelai wanita di Kazakhstan, jangan terkejut apabila kamu tidak diperbolehkan bertemu dengan mempelai pria. Karena tradisi Astana ini mewajibkan sang pengantin wanita menunggu acara formal di istana pernikahan bersamaan dengan pengiring pengantinnya sebagai penari yang menjaga kamu. Dengan tiupan kelambu, wajah kamu tidak diperbolehkan untuk dilihat secara umum. Number 3. Ketiga, membanting piring di Yunani. Ritual lempar piring di Yunani ini dilaksanakan bagi pasangan pengantin di tempat pesta pernikahan. Ritual ini mempunyai makna bahwa mereka pasti akan mendapat halangan dari rintangan sepanjang bahtera pernikahan mereka. Dengan melakukan ritual ini, dipercaya sebagai persiapan berbagai macam kemungkinan tidak diharapkan selama mereka hidup bersama. Number 4. Keempat, siraman menghindari sial. Seorang calon pengantin yang akan menikah sebelum hari upacara pernikahan berlangsung akan mendapat kejutan dari kerabat dekat. Seperti halnya orang yang sedang ulang tahun, secara tiba-tiba kedua mempelai akan disiram cairan yang menjijikkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cairan tersebut berisi mulai dari telur busuk, makanan busuk, dan benda-benda yang berbau lainnya. Tujuan tradisi ini dimaksudkan supaya calon pengantin dijauhkan dari berbagai pengaruh jahat. Tradisi ini ada di Skotlandia. Number 5. Kelima, tradisi mencuri sepatu di India. Mungkin aneh ketika kita mendengar ada tradisi mencuri sepatu ketika sedang resepsi pernikahan. Di India, saudara perempuan dari mempelai wanita akan berusaha mencuri sepatu dari pengantin pada waktu mempelai akan masuk ke tenda perkawinan. Selanjutnya, mempelai perempuan harus berusaha untuk mengambil kembali sepatunya sebelum keluar dari tenda perkawinan. Nah, pemirsa Silampari TV, jangan kemana-mana. Setelah ini, Fantastic Video akan kembali dengan video-video menarik khusus kota Lubuk Linggau. Dirjen Pendis Republik Indonesia meresmikan Sekolah Tinggi Agama Islam Arisala yang diselenggarakan pada Minggu 22 Juni 2025 di Auditorium Putra Sohe. Launchingnya Sekolah Tinggi Arisala Musirawas yang diselenggarakan di Auditorium Putra Sohe berlangsung dengan lancar. Terhadir dalam acara tersebut pendiri, pembina, pengasuh pesantren modern Arisala, Dr. Andes Kiai Haji Saiful Hadi MAV BA, dan Dirjen Pendis Kemenak Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Amin Syidno MAG. Pimpinan Pesantren Modern Arisala Kiai Haji Muhammad Atik Fakmi LC, Ibu Haja Ruqiyah Mansur, Saiful Hadi,
Ketua STAI Arisala Musirawas, Ustadz Budi Satriadi LC MPDIP HD, anggota Komisi 13 DPR RI, Haji SM Prana Putra Sohe MM, serta jajaran tamu undangan lainnya. Kiai Haji Muhammad Atif Fahmi LC MAGGR di dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur karena sudah menerima surat izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Arisala Musirawas. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 2025 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Arisala Musirawas diserahkan langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG. Acara semakin hikmat ditandai dengan pembacaan basmalah dan penandatanganan prasasti oleh pendiri, pembina, pengasuh pesantren modern Arisala, Kiai Haji Saiful Hadi MAVBA, dan Dirjen Pendis Kemenak Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG, disaksikan oleh seluruh tamu undangan yang hadir pada acara tersebut. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya binafsi bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Gunawan bin Maisin, engkau kunikahkan dengan anakku yang bernama Miranti dengan emas kawin 250.000 dibayar dengan tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Aku nak sarak, aku dah senang ngecak aku. Dah. Kan aku nak sarak. Mira. Kecil jauh weh. Hai. Ada kulit macam. Ada baju. Rasa apa jadi Sama yang ngomong tadi sebelum tadi Tidak ya, saat ada ide ya. Sampai kapan dia kita kenal orang? mama ya. Sampai mati. Mika, minta maaf Pak. Jadi oleh karena Melantika minta tolak, minta salah, ya. Memang Harika kan Gunawan tidak menunjukkan talak, tidak nyerahkan. Cuman kami ada hak. Kami tempuh 3 bulan. Ya. Kalau 3 bulan mengedetek koran, otomatis kami tetap mau suka. Ya, 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan tuh, minggu mesti satu bulan bini memanage cara ngecek. Ya, ya tahu. Cuma kalau memang 3 bulan tuh memang mengikat na senangko, tidak na istilah ketemu sekali beda, sekali bebas, sekali lagi dengan apa-apa, itu kami ada hak. Kami tempuh 3 bulan. Ya. Kami pun juga kita tidak tahu. Lah kami tidak tahu Pak. Tahu aku ngomong kuat nih kau itu. Terus ada beda tuh apa tadi? Ada uang banyak. Oleh Miranti minta apa? Boleh Pak. Apa? Kita tidak tahu orang semua. Itu haknya. Kita kan tidak tahu yang dari mana antara dia dengan pun tidak tahu. Kita tidak tahu. Cuma ada ya. Aku tempuh 3 bulan. Ya. 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan memang kita serangkut pernikahan, ya. Tepasal aku mau putus nih. Cerai menurut dia. Cuma aneh kata misal aku segala macam itu kan menurut sah. Ya, tetap sah. Sah secara agama sah, ya. Cuma di pemerintah oleh karena mungkin tidak pakai buku nikah. Secara agama sah, cara adat sah, diatur. Kalau aturan Islam Sah, kok kan sah? hukum negara. Apa hukum negara tidak aku, karena kita IKTM, maksudnya. Nah, jadi itulah norma hukum agama kita sah, norma hukum adat kita bisa oleh adat. Jadi itulah tadi minta maaf Pak Imam sudah ada Pak Mius. Jadi itulah tadi minta maaf Pak.
pertama kali Jawa ini kami pun juga masyarakat, cuman itu hal kimia. Kita kan tahu hal yang terjadi antara Gunawan dengan Miranti kita tahu. Tapi masalah saat itu Miranti kita tahu. Cuma kami tempuh itulah 3 bulan. Jadi apabila 3 bulan mendengar memang ibu dengan sanggup, kami tarik lagi 10 hari, baru sampai 10 hari. Jadi boleh katakanlah kami tunggu sampai out. Jadi kami catat out. 3 bulan 10 hari, berdasarkan kalau salah akhir bulan 9. Jadi serikat tanggal 18 kita ambil 18 berarti tinggal 12 hari di bulan 6 Kak. Jadi 7, 8, 9, 3. Mudah-mudahan itulah nih. Tadi kan pidato tadi. Itulah. Jadi untuk itulah. Jadi kami telah kita minta maaf sebelum Pak Manusi, minta maaf karena kita sangat tahu. Jadi itu memang ada. Jadi kami tunggu sampai akhir bulan 9. Jadi walaupun sekalipun Gunawan itu 2, kami tetap menunggu keputusan. Nikah ada. Ya. Bapak Ibu hadirin masih yang mulia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, kita lanjutkan dengan video menarik, unik, dan memukau lainnya versi Fantastic Videos. 5 pantai terindah di Indonesia. Pantai tentunya merupakan destinasi favorit yang sering dikunjungi bersama teman-teman dan keluarga untuk menghabiskan akhir pekan. Ada banyak sekali pilihan pantai di Indonesia dengan beragam model dan menyajikan pemandangan yang indah. Tentunya akan selalu menjadi perburuan oleh para wisatawan. Indonesia memiliki pantai dengan keunikannya tersendiri pada setiap pulaunya. Tapi, tahukah kamu kalau ternyata 5 pantai paling indah ini berada di Indonesia? Nggak percaya? Yuk langsung saja dilihat ke-5 pantai indah yang berada di Indonesia ini. Number 1. Satu, Pantai Selatan Lombok. Kita semua tentu sudah tahu kalau Lombok merupakan salah satu tujuan wisata paling romantis dan indah di Indonesia. Banyak para wisatawan dari luar Lombok dan bahkan turis asing rela datang ke sini hanya untuk menikmati pemandangan yang tidak bisa mereka temukan dari kota asal mereka. Berbeda dengan pantai yang ada di Jawa dan Bali, Lombok memiliki pantai yang indah dan masih sangat sepi. Lingkungan dan kebersihan dari pantai ini pun jadi lebih terjaga dan terawat tentunya. Beberapa pantai selatan Lombok yang wajib kamu kunjungi adalah Pantai Mawun, Pantai Mawe, Pantai Selong, Belanak, dan Pantai Tanjung Aan. Number 2. Dua, Pulau Bintan Riau. Kawasan yang sering dilirik oleh para wisatawan karena keunikan dan keindahan alam ini merupakan pantai pasir putih dengan air yang masih jernih dibandingkan dengan pantai lainnya yang berada di Kepulauan Riau. Penginapan di Pulau Bintan Riau pun sangat menarik dan bisa dibilang seperti Maldivesnya Indonesia. Number 3.
ketiga, Pulau Burung Belitung. Pantai yang terletak di Kepulauan Belitung ini memang sangat berbeda dengan kebanyakan pantai sering kamu temui. Pulau Burung memiliki pemandangan yang indah dan cocok sekali untuk kamu yang sedang ingin berdiam diri di pantai dan merasakan ketenangan jiwa. Karena kamu bisa merasakan seolah-olah sedang berada di pulau milik sendiri. Berminat untuk berkunjung ke Pulau Burung? Pulaunya yang sunyi, indah dan sangat romantis ini cocok untuk kamu yang ingin menghabiskan liburan kamu bersama teman, keluarga, atau pasangan. Pasirnya yang sangat putih dan lautnya yang biru cocok sekali kamu jadikan tempat destinasi berikutnya. Number 4. 4. Pulau Moyo. Moyo adalah sebuah pulau yang terdapat 2,5 km di sebelah utara Pulau Sumbawa. Pulau ini memiliki luas 350 km persegi, ketinggiannya maksimum 671 meter, dan garis pantai 88 km. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Saat kunjungan yang terbaik pada musim kemarau, yakni bulan Juni sampai dengan Agustus. Akan tetapi, waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada bulan Juni dan Juli, meskipun gelombang air laut mulai tenang dari April. Pulau Moyo yang terletak di Teluk Saleh memiliki cagar alam Taman Nasional. Pulau Moyo yang berada beberapa kilometer dari pantai utara dan pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang yang indah dan habitat untuk babi hutan. Biawak berikut 21 jenis kelelawar, rusa liar dan terdapat juga kelompok kera pemakan kepiting, sapi liar, rusa, babi hutan, dan berbagai macam spesies burung, ikan hiu, dan kura-kura. Number 5. 5. Pulau Kana Flores. Pulau kecil yang berada dalam lokasi cagar alam Komodo di Flores ini merupakan salah satu pulau paling eksotis yang banyak diburu oleh para wisatawan asing maupun dalam negeri. Pantainya yang indah dan sangat memukau merupakan salah satu pantai yang masih menyajikan satwa laut yang masih bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Tidak perlu snorkeling untuk pantai yang satu ini, karena kamu sudah bisa melihat berbagai ikan eksotis dari atas permukaan air, seperti barakuda, Napoleon fish, dan bahkan hiu karang. Nah, itulah 5 pantai terindah di Indonesia versi Fantastic Videos. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali dengan video yang menarik, unik, dan memukau lainnya. Monyet Bukit Sulap menjadi pusat perhatian masyarakat secara gratis. Setiap sore, monyet-monyet tersebut turun ke tepi jalan untuk mencari makanan. Menariknya, ini membuat menjadi perhatian warga dan juga para wisatawan. Mereka dapat melihat langsung monyet-monyet yang jinak dan juga dapat berinteraksi dengan manusia. Biasanya, warga dan juga para wisatawan dapat menikmati kehadiran monyet ini secara gratis di pinggir jalan. Tak lupa pula, mereka akan membawa buah-buahan seperti rambutan dan juga buah lainnya untuk diberikan kepada monyet-monyet tersebut. Warga dan juga para wisatawan dapat menghabiskan waktu sore dengan melihat monyet-monyet yang turun ke tepi jalan untuk mencari makanan.
Wisata yang unik ini tentu menjadi pusat hiburan masyarakat secara gratis. Walaupun monyet-monyet tersebut bisa dilihat secara gratis di pinggir jalan, akan tetapi diingatkan kembali untuk warga yang memberikan makanan kepada monyet-monyet tersebut untuk tetap menjaga lingkungan sekitar. Terpantau untuk lokasi monyet-monyet liar di sekitar Bukit Sulap ini. Begitu banyak tumpukan sampah plastik yang bertebaran di sekitarnya. Dikhawatirkan sampah yang bertebaran di sekitar lokasi tersebut dapat mengganggu ekosistem hutan dan juga ekosistem monyet-monyet itu sendiri. Mari bersama kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan juga menjaga ekosistem dari hewan-hewan liar ini. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Peningkatan literasi dan numerisasi merupakan salah satu prioritas di SD Negeri 19 Lubuk Linggau. Dengan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Kebiasaan ini tidak hanya membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap buku dan pengetahuan sejak dini. Latihan membaca setiap hari membantu siswa menjadi lebih cepat dan lancar dalam membaca, dan juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks yang dibaca. Dengan melakukannya setiap hari, diharapkan siswa akan belajar untuk lebih disiplin, dan juga meningkatkan kemampuan konsentrasi mereka. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fantastic Video. Kali ini kita akan membahas tentang boneka yang menyeramkan. Boneka menjadi benda yang biasanya dikoleksi oleh anak kecil. Jika biasanya boneka berwujud lucu, lain halnya dengan boneka-boneka ini. Kelima boneka ini justru memiliki sisi menyeramkan yang memberikan rasa takut kepada pemiliknya. Bagaimana tidak, boneka-boneka itu bisa berjalan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dilansir dari salah satu liputan media, inilah 5 boneka berhantu di seluruh dunia versi Fantastic Video. Number 1. Pertama, Annabelle. Boneka Annabelle adalah nama boneka yang berhantu yang terbuat dari kapas. Boneka ini pun dijadikan kisah dalam sebuah film bertajuk Conjuring and Annabelle. Sejak tahun 1970, boneka Annabelle sudah disimpan di dalam Museum Occult di London sejak tahun 1970-an. Sang pemilik sempat melihat Annabelle berdiri tegak dan bersandar pada kursi setelah diletakkan di kursi. Bahkan, boneka ini menyerang pemiliknya hingga pingsan. Number 2. Kedua, boneka Mandy. Boneka hantu selanjutnya ini bernama Mandy. Boneka ini terbuat dari porselin yang dilengkapi pakaian serba putih. Bentuk wajah boneka Mandy terlihat retak di bagian alis sebelah kanan. Mandy ini selalu membawa boneka lain bersosok domba kecil. Pemilik Mandy sering mendengar tangisan suara bayi, padahal tak ada bayi kecuali boneka Mandy. Saat ini boneka Mandy sudah didonasikan di Museum British Columbia. Number 3. Ketiga, Haunted Barbie. Haunted Barbie adalah boneka berhantu yang berwujud seperti Barbie. Haunted Barbie diletakkan di kuil yang terletak di Singapura. Di kuil ini sering doakan arwah anak perempuan Jerman yang dibunuh pada saat terjadinya Perang Dunia Jerman Kedua. Penduduk sekitar sering dimimpikan gadis tersebut yang mengajaknya membelikan boneka Barbie di toko. Konon, boneka itu diyakini tempat arwah gadis itu bersemayam. Number 4.
Keempat, boneka Robert. Boneka ini bernama Robert, sesuai dengan nama pemiliknya yakni Robert Eguine. Sang pemilik mendapatkan boneka Robert dari pembantunya. Konon, sang pembantu sering memperoleh penyiksaan dari orang tua Eguine, sehingga boneka Robert membalaskan dendamnya kepada Eguine. Akhirnya, boneka Robert dibungkus dalam kotak dan diletakkan ke loteng rumahnya sampai pemilik rumah berganti. Anak gadis yang mewarisi boneka Robert mengaku pernah diserang oleh boneka itu dan sering mendengar tawa kecil dari boneka Robert. Number 5. Terakhir, boneka Ukiko. Nama Ukiko diambil dari seorang anak yang sedang bermain dengan boneka dengan ukuran tinggi 40 cm, berpakaian kimono dengan mata hitam seperti manik-manik dan rambut yang lebat. Boneka Okiku telah ada di kuil Manenji di kota Iwamizawa, prefektur Hokkaido sejak tahun 1938. Awalnya boneka ini dibeli pada tahun 1918 oleh seorang pemuda bernama Ekichi Suzuki di Sapporo. Di sana ia melihat sebuah boneka cantik Jepang dengan kimono. Boneka ini dibeli Eikichi untuk adiknya yang berumur 2 tahun yang bernama Okiku. Anak ini sangat menyayangi boneka ini dan mainnya setiap hari. Tapi sayang, Okiku meninggal tak lama setelah itu karena demam. Kemudian pada saat pemakamannya, keluarga ingin masukkan boneka ke dalam peti matinya, tapi entah mengapa mereka lupa. Keluarga gadis tersebut kemudian menempatkan boneka itu di altar rumah tangga dan berdoa untuk setiap hari dalam rangka memperingati Okiku. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat rambut mulai tumbuh. Menurut cerita ini merupakan roh dari gadis itu berlindung dalam boneka itu. Jangan kemana-mana, saat lagi Fantastic Video akan kembali dengan 5 video menarik yang ada di kota Lubuk Linggau. Iyalah semangat aja. Nih.